Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas eksklusif Dream Season 2. Pada kesempatan kali ini, jadi kita bakalan ngebahas si Chensu yang season 2-nya ya guys ya. Dan ini adalah part 1. Dan sebelum mulai, silahkan jauhi keramaian, gunakan headset, ketatkan celana dalam simetriskan kedudukan, jangan pernah semangat, dan teruslah menjadi beban keluarga. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Chenshu yang sampai di sebuah villa, dan di sana dia langsung menelpon Xia untuk memberitahunya bahwa dirinya telah sampai. Chenshu berpikir bahwa selama dalam perjalanan bisnis, Xia pasti akan menginap di hotel, tapi ternyata dia malah menyewa villa. Tak lama kemudian, Xia keluar menyebut Chenshu, dan tanpa basa-basi dia langsung mengajak Chenshu untuk masuk ke dalam villa tersebut. Setelah masuk ke dalam villa itu, Xia melepas jaketnya, dan dia juga meminta Chenshu untuk melepas jaket karena AC di sana memiliki sistem pemanas. Mata Chenshu kembali jelalatan, tak bisa berpaling dari Xia yang hanya menggunakan t-shirt. Xia mencoba mencari makanan dengan membuka kulkas, dan dia berniat memasak makanan untuk Chenshu. Tapi Chenshu kemudian mengajaknya memasak bersama, dan akhirnya mereka pun melakukannya. Setelah selesai memasak, mereka berdua pun duduk di meja makan dengan saling berhadapan. Di sana Chenshu mengeluarkan perhiasan yang telah dibelinya, lalu memberikannya kepada Xia. Tapi ternyata itu adalah sebuah kalung emas. Xia terlihat sangat senang dan dia menyukai kalung tersebut. Kemudian dia meminta Chenshu untuk memakaikan kalung itu padanya. Setelah itu Xia melakukan hal yang tidak terduga pada Chenshu, dan di sana Chenshu sangat kaget sampai wajahnya kembali memerah. Xia merasa sangat senang, dan di sana ia berkata, "Tidak peduli apapun yang akan terjadi di masa depan, aku akan mengingat hari ini." Mereka melanjutkan perbincangan sambil meminum jus hingga tengah malam. Karena sudah terlalu larut malam, Chenshu berkata bahwa dirinya tidak akan pulang hari ini. Xia langsung menerimanya, dan dia mempersilahkan Chenshu untuk menginap. Setelah selesai makan, Chenshu pergi ke kamar mandi, dan di sana dia berkata pada Xia untuk mandi bersama. Tapi Xia menolaknya karena dia merasa malu sampai wajahnya berubah menjadi merah. Kemudian tiba-tiba ponsel Xia berdering sangat keras. Xia segera mengambil ponselnya dan mengangkat panggilan tersebut. Saat berbicara dengan seseorang lewat panggilan itu, Xia tampak kesal dan dia seolah sedang memarahi seseorang yang menelponnya. Dari kejauhan, Chenshu yang telah selesai mandi melihat Xia yang sedang menelpon seseorang. Dia langsung mendatangi Xia dan memeluknya dari belakang sambil bertanya tentang siapa dan untuk keperluan apa seseorang menelponnya. Xia menjawab bahwa itu hanya masalah pekerjaan. Lalu Xia berkata bahwa dirinya akan segera pergi mandi karena Chenshu telah selesai. Tapi Chenshu tak melepaskan pelukannya. Dia malah mendorong Xia ke tembok villa. Xia berkata bahwa dirinya belum membersihkan diri, tapi Chenshu sudah di ujung tanduk dan tak bisa menahan hasratnya lagi. Akhirnya mereka pun pergi ke kamar, dan sambil terbaring di atas kasur, Xia menjulurkan tangannya lalu berkata, "Kemarilah." Halo para kaum jomblo sekalian. Karena di video terakhir eksklusif Dream banyak banget yang minta buat lanjutin season 2-nya. Nah, jadi Mimin langsung mau nurutin permintaan kalian nih guys. Kisah Chenshu yang dapat cewek dari hasil mimpi-mimpi membingungkan akhirnya kembali. Tapi yang jomblo santai aja, karena si Chenshu juga hidupnya gak mantap terus. Oke lah, gak usah banyak cincong lagi, kita langsung lanjutin mimpi kayak gimana lagi yang akan dialami sama si Chenshu. Setelah malam yang sangat panas terjadi, akhirnya hari pun berganti menjelang pagi. Di pagi hari itu, Xia menjadi orang yang bangun pertama karena dia harus menyiapkan makanan untuk Chenshu dan juga dirinya. Namun pagi hari itu ternyata tak seindah biasanya. Xia menerima ancaman melalui telepon dari seseorang, dan orang itu seolah mengejek Xia karena telah menemukan kebahagiaannya. Melalui telepon yang masih tersambung tersebut, seseorang berkata kepada Xia, "Apa kau lupa kalau kau harus mengembalikan properti milik keluarga Luo yang menjadi tanggunganmu? Pria bernama Chenshu itu adalah karyawan di perusahaan yang tergabung ke dalam grup kami, dan kami bisa menghancurkan hidupnya kapanpun kami mau." Selain dari yang telah dia bicarakan, orang itu juga berkata kalau dirinya akan menghancurkan kedai toko milik Chenshu yang baru saja dibuka. Dia adalah seorang pengusaha besar, dan menurutnya menghancurkan bisnis kecil itu merupakan sesuatu yang sangat mudah. Sontak Xia mulai merasa kesal karena orang itu malah memanfaatkan dan ingin menghancurkan Chenshu, padahal masalah yang sebenarnya hanya berada di antara mereka berdua. Xia tahu kalau dunia bisnis itu sangat kejam, dan dia kebingungan dengan apa yang harus dilakukan agar Chenshu tidak ikut terlibat ke dalam masalahnya. Namun setelah berpikir cukup lama, akhirnya Xia mendapat sebuah keputusan yang bisa membuat Chenshu tidak terlibat ke dalam masalah pribadinya. Setelah selesai menyiapkan sarapan untuk Chenshu, Xia memilih untuk pergi dari villa meninggalkan Chenshu yang masih tertidur supaya Chenshu tidak ikut terlibat ke dalam masalahnya. Beberapa saat kemudian Chenshu telah sadar kalau Xia sudah tidak ada lagi bersamanya. Meskipun sebelumnya dia berniat untuk pergi melakukan aktivitasnya, Chenshu malah memilih untuk berbaring kembali sebab dia kehilangan semangat setelah ditinggalkan oleh Xia. Bahkan
saat Chen Shu mencoba menghubungi Xia di esok harinya, dia malah mendapat sebuah kabar kalau nomor kontak miliknya sudah diblokir oleh Xia. Tapi Chen Shu tak ingin berhenti sampai di sana. Dia mendatangi kantor perusahaan Xia untuk menemuinya. Namun para penjaga di sana melarangnya untuk masuk dengan berkata kalau orang asing tidak diizinkan untuk memasuki wilayah perusahaan. Karena semua usaha yang dilakukan berakhir sia-sia, Chen Shu pun melampiaskan semua kekesalannya dengan mabuk sambil terus mengoceh tentang Xia yang tiba-tiba meninggalkannya. Chen Shu mulai merasa kalau harinya sangat hancur. Hubungan yang baru saja dia mulai itu berlangsung sangat singkat sampai dirinya tak bisa percaya kalau Xia akan meninggalkannya begitu saja. Namun Chen Shu tak ingin membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Dia percaya kalau tak ada yang bisa membuat hubungannya berpisah dengan Xia. Di tengah dirinya yang masih mabuk, Chen Shu pun mulai mengantuk dan matanya mulai terasa berat. Sambil terus mengoceh semua hal yang telah terjadi, Chen Shu akhirnya mulai memejamkan matanya perlahan-lahan sampai dia tertidur pulas. Tapi tak lama kemudian sebuah papan hologram kembali muncul ketika Chen Shu sudah tertidur. Melalui papan hologram tersebut, Chen Shu diminta untuk mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam mimpi berjudul Era Kabut. Di tengah dirinya yang sudah tertidur, Chen Shu mengigau untuk mengambil sebuah minuman keras yang ada di mejanya. Namun secara tak sengaja, Chen Shu malah menekan tombol setuju untuk ikut serta ke dalam permainan mimpi yang ketiga kalinya. Setelah menekan tombol setuju, Chen Shu tiba-tiba sampai di sebuah tempat yang dipenuhi oleh kabut, dan di sana dia melihat sebuah papan hologram yang memberitahukan kalau mimpi itu akan berlangsung selama 180 hari. Lalu tiba-tiba Chen Shu mendapatkan sebuah perlengkapan yang berupa tas dan senjata berteknologi tinggi sebagai perlengkapan awal bagi peserta yang ikut di dalam mimpi tersebut. Ketika mendapat semua perlengkapan itu, Chen Shu langsung dipindahkan ke sebuah tempat yang dia tidak kenal. Chen Shu sempat merasa kebingungan dengan tempat yang baru saja ia datangi, namun kemudian dia menghela nafasnya sambil berkata, permainan sialan ini dimulai lagi. Orang malang mana lagi coba yang ikut terseret ke dalam game menyebalkan ini? Chen Shu mengingat dua orang wanita yang ikut terseret ke dalam dua permainan sebelumnya, dan dia ternyata masih merasa terpukul oleh Xia yang tiba-tiba meninggalkannya. Tapi kemudian dia melihat seorang wanita yang sedang digeromboli oleh anjing sambil berteriak meminta pertolongan. Di sana Chen Shu hanya memperhatikan saja karena dia berpikir kalau anjing yang menyerang wanita itu hanyalah anjing biasa. Namun ketika para anjing itu akan menyerang si wanita, mereka tiba-tiba mengeluarkan sebuah senapan untuk menyerang wanita tersebut. Ketika melihat hal itu, Chen Shu langsung mengeluarkan senjatanya karena dia sadar kalau para anjing itu bukanlah anjing biasa. Dia berhasil menembak salah satu dari kelompok anjing tersebut hingga para anjing lainnya menyadari tempat keberadaannya. Ketika mereka melihat Chen Shu, mereka langsung menyerang Chen Shu menggunakan senapan yang keluar dari dalam mulut mereka. Spontan Chen Shu langsung berusaha untuk menghindari serangan dari para anjing itu dengan berlindung sambil menyembunyikan dirinya. Di sana Chen Shu masih memperhatikan wanita yang terjebak oleh sekelompok anjing karena wanita itu ternyata masih belum melarikan diri meski Chen Shu sudah berusaha untuk menolongnya. Tapi ternyata wanita yang dilihat oleh Chen Shu itu adalah Xia. Sontak saat menyadari hal itu, Chen Shu tanpa pikir panjang langsung turun dari bukit untuk segera menyelamatkannya. Chen Shu bingung dengan alasan apa yang membuat Xia bisa sampai di dunia mimpi itu, dan dia berpikir kalau mungkin saja Xia menghilang karena dia masuk ke dalam mimpi tersebut. Akhirnya setelah beberapa saat, Chen Shu pun mendarat di bawah bukit. Tapi saat dia mulai bangun, wajahnya tiba-tiba terlihat bingung. Wanita yang tadi dilihatnya itu tiba-tiba menghilang entah kemana, seolah semua yang telah dia lihat itu hanya sebuah ilusi belaka. Namun tak lama kemudian Chen Shu kembali mendengar teriakan dari seorang wanita yang meminta pertolongan. Dia segera bergegas mendatangi sumber suara yang ia dengar, dan saat sampai di sana ternyata ada seorang wanita lain yang sedang dikelilingi oleh 4 ekor anjing. Chen Shu tanpa berlama-lama langsung menembaki semua anjing yang mengelilingi wanita itu, hingga akhirnya wanita itu pun berhasil diselamatkan. Tapi wanita yang ditemukan oleh Chen Shu itu ternyata bukanlah Xia. Chen Shu sama sekali tak mengenali wanita itu, padahal dia adalah wanita yang ikut terseret ke dalam mimpi bersama dengan dirinya. Ketika Chen Shu melihat kembali ke arahnya, dia seketika ingat kalau sebelum dia terseret ke dalam mimpi, dia sempat menonton sebuah acara idol yang di dalam grup itu terdapat wanita yang sama dengan yang ditemuinya saat ini. Namun Chen Shu masih belum terlalu yakin dengan pemikirannya itu, dan dia mencoba untuk bertanya tentang nama dari wanita tersebut. Lalu wanita itu di sana langsung menjawab kalau namanya adalah Beijing Xuan. Di dunia nyata, Xuan adalah seorang gadis muda berumur 18 tahun yang baru saja memulai debut dalam sebuah grup idol. Dia berkumpul dengan wanita populer lainnya untuk membentuk sebuah grup idol, hingga pada akhirnya mereka berhasil dinobatkan sebagai grup idol terpopuler di seluruh negeri. Selain itu, Xuan juga menjelaskan kalau dirinya tiba-tiba berada di tempat itu tanpa mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Setibanya di tempat itu, dia selalu dikejar oleh sekelompok anjing hingga dia kehabisan tenaga untuk berlari. Karena mendengar cerita dari semua yang telah dialami oleh Xuan, Chen Shu di sana merasa simpati kepadanya karena dia merasa kalau Xuan hanyalah seorang gadis muda yang terseret ke dalam dunia mimpi. Karena merasa kasihan kepadanya, Chen Shu berniat untuk menemani Xuan sampai dia bisa menemukan tempat yang aman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sampai permainan mimpi itu berakhir. Tapi perjalanan mereka tidak selalu mulus. Mereka bertemu dengan berbagai macam ancaman hingga Chen Shu mau tidak mau harus
berpetualang sendirian untuk menyelesaikan misi demi bisa keluar dari permainan mimpi yang ia masuki. Setelah berjam-jam mereka berjalan mencari tempat yang aman, akhirnya Chen Shu menemukan sebuah bangunan yang sudah rusak namun terlihat masih kokoh. Dia mengajak Xuan untuk masuk ke dalam bangunan itu dan beristirahat sejenak karena mereka sudah berjalan cukup jauh di hari itu. Namun kemudian Xuan tiba-tiba berteriak meminta pertolongan pada Chen Shu. Ketika Chen Shu membalikan badannya, ternyata Xuan terjatuh ke dalam lumpur hisap yang membuatnya tenggelam dimakan oleh lumpur tersebut. Tapi untungnya Chen Shu masih bisa menjangkau tangan Xuan sebelum seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur. Chen Shu berhasil menyelamatkan Xuan, namun sekujur tubuhnya sudah terlanjur kotor oleh lumpur yang barusan menghisapnya. Setelah berhasil menyelamatkan Xuan, Chen Shu melanjutkan perjalanannya kembali dengan memasuki sebuah bangunan rusak yang ada di sekitar mereka. Di sana mereka menemukan sebuah kolam kecil berisi air bersih yang kemungkinan terbentuk karena serangan dari sebuah bola meriam. Ketika melihat kolam itu, Xuan langsung terkejut karena dia seolah mendapatkan sebuah pencerahan setelah dirinya masuk ke dalam lumpur yang sangat kotor. Dengan wajah yang terlihat sangat senang, Xuan berkata, "Sepertinya air di kolam ini tidak kotor. Akhirnya aku bisa mandi dan membersihkan semua kotoran yang ada di tubuhku." Tapi sebelum Chen Shu mengizinkannya untuk membersihkan diri, dia memeriksa semua tempat yang ada di bangunan itu terlebih dahulu untuk memastikan kalau bangunan itu memang aman. Lalu setelah memastikan semua itu, Chen Shu mengambil handuk-handuk dan pakaian yang dia temukan dan langsung memberikannya kepada Xuan untuk dijadikan sebagai pakaian pengganti. Karena Chen Shu yang begitu perhatian kepadanya sampai dia bisa memberikan sebuah handuk, Xuan sekali lagi berterima kasih kepada Chen Shu meski dia adalah orang pertama yang ia temui sejak terdampar di tempat yang tidak ia kenal. Beberapa saat kemudian, Chen Shu sedang menghangatkan baju milik Xuan di dekat api unggun yang telah ia buat, tapi tiba-tiba dia kembali mendengar teriakan dari Xuan yang sedang mandi, dan di sana dia langsung berpikir kalau mungkin saja ada musuh yang mendatangi bangunan yang mereka tempati. Chen Shu dengan sigap langsung mengambil senjata miliknya sambil berlari menuju tempat Xuan berada. Dia datang dengan sangat tergesa-gesa karena dia menyangka kalau Xuan telah bertemu dengan seorang musuh yang menyusup ke dalam bangunan yang mereka tempati. Tapi ternyata tidak ada musuh sama sekali. Di sana hanya terlihat Xuan yang memegangi sebuah kain tanpa memakai pakaian karena dia baru selesai membersihkan dirinya di kolam yang sebelumnya dia temukan. Dengan wajah yang kemerah-merahan, Xuan di sana berkata, "Tidak, ini bukan karena musuh, tapi ini hanya karena aku tak menyangka kalau pakaian yang diberikan olehmu cukup terbuka." Sambil menutup kedua matanya, Chen Shu langsung meminta maaf kepada Xuan karena dia hanya bisa menemukan pakaian yang seperti itu saja. Tapi Xuan ternyata tidak marah sama sekali. Dengan senyuman di bibirnya, dia malah berterima kasih kepada Chen Shu karena telah bersedia untuk merawat dirinya. Beberapa saat kemudian, Xuan telah selesai memakai pakaian yang dia dapatkan dari Chen Shu. Dia berjalan sambil mengeringkan rambutnya menggunakan sebuah handuk. Namun udara di sana ternyata cukup dingin hingga Xuan mulai bersin karena pakaian udara di sekelilingnya itu langsung mengenai tubuhnya. Karena Chen Shu adalah lelaki sejati, dia tanpa berpikir panjang langsung memberikan jas miliknya agar Xuan tidak terlalu kedinginan. Alhasil, Xuan pun akhirnya mengenakan jas milik Chen Shu sebagai pakaian sementara sampai pakaian miliknya sudah kering kembali. Tak lama kemudian matahari pun mulai terbenam dan hari pun mulai berganti menjadi malam. Di dalam bangunan itu, Chen Shu dan juga Xuan masih menghangatkan diri mereka di dekat sebuah api unggun yang dibuat oleh Chen Shu sebelumnya. Lalu karena tak ada pembicaraan di antara mereka, Xuan pun membuka percakapan dengan menceritakan semua kisahnya kepada Chen Shu. Xuan bercerita bahwa dirinya tergabung dalam grup idol yang sangat populer di seluruh penjuru negeri. Namun dalam grup idol itu, popularitasnya sendiri adalah yang paling rendah bila dibandingkan dengan para member grup lainnya. Demi menaikkan popularitas dirinya sendiri, Xuan pernah mengajukan sebuah proposal yang berisi tentang permintaannya untuk berpartisipasi ke dalam acara variety show. Namun proposalnya itu malah ditolak mentah-mentah oleh manajernya. Manajernya pada saat itu malah langsung mengomeli Xuan dengan berkata bahwa kemampuan menyanyi yang dimiliki Xuan sangatlah tidak cocok untuk diikutsertakan dalam sebuah acara variety show. Setelah itu manajernya malah pergi begitu saja sambil terus mengocehkan popularitasnya yang tidak kunjung meningkat mendekati popularitas member lainnya. Karena hal itu, Xuan merasa kalau dirinya sudah tak memiliki harapan lagi. Dia merenung di dalam ruangannya sendiri sambil memikirkan sebuah cara yang bisa meningkatkan popularitas pribadinya. Namun saat dia merenung di atas meja itu, Xuan menjelaskan kalau dirinya tiba-tiba terdampar di tempat yang sangat asing tanpa adanya sebuah bantuan dari siapapun. Saat mendengar semua cerita itu, Chen Shu hanya diam saja. Dia sebenarnya tahu kalau dirinya lah yang menyalin Xuan ke dalam permainan mimpi. Namun dia enggan untuk mengatakan hal itu kepada Xuan karena dia merasa tidak enak kepadanya. Kemudian Chen Shu mengeluarkan berbagai perlengkapan yang ada di dalam tasnya. Dia mengalihkan pembicaraan dengan cara memberikan sebuah makanan kalengan, air mineral, dan juga sebuah kasur tidur portable yang dia dapatkan dari para pengelola game.
Tapi justru karena hal itu Xuan merasa curiga terhadap Chen Shu. Lalu dia bertanya pada Chen Shu tentang apakah Chen Shu ingin menahannya agar dia diam di dalam bangunan tersebut. Chen Shu berkata kalau akan sangat berbahaya jika Xuan ikut berpetualang bersamanya. Namun Xuan di sana malah membantah perkataan Chen Shu dengan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan pergi denganmu. Tolong izinkan aku untuk pergi bersamamu. Aku akan mencoba untuk tidak menjadi beban yang memperlambat perjalananmu." Setelah melihat Xuan yang berkata dengan wajah serius, Chen Shu pun akhirnya kembali mempertimbangkan keputusannya untuk membawa Xuan ke dalam perjalanannya. Namun sebelum Chen Shu memutuskan sesuatu yang dipikirkan olehnya, tiba-tiba terdengar suara yang sedikit keras dari dekat bangunan yang menjadi tempat mereka berlindung. Chen Shu langsung mengambil senjatanya kembali dan dia bersiaga jika saja ada sesuatu yang datang ke arahnya. Karena Chen Shu masih penasaran dengan asal dari suara barusan, dia berniat untuk memeriksa sumber dari suara itu dan dia meminta agar Xuan bersembunyi di dalam bangunan tersebut. Namun di sisi lain Xuan terlihat sangat ketakutan. Dia memberitahu kepada Chen Shu kalau ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Tanpa disangka, ternyata seekor beruang berukuran besar sudah berada di dalam bangunan itu tanpa bisa disadari oleh Chen Shu. Tapi Chen Shu tidak panik sama sekali. Alih-alih berlari dan kabur dari beruang itu, dia di sana malah berpikir kalau dirinya harus menunjukkan aura garang dari dalam tubuhnya karena seorang binatang buas akan menyerang lawan yang menurutnya lemah. Setelah berpikir seperti itu, Chen Shu mengambil kembali pistolnya dan dia menembak langit-langit gedung untuk mengancam si beruang. Tapi beruang itu malah langsung menerjang ke arah Chen Shu. Dia menyerang Chen Shu menggunakan salah satu lengannya hingga senjata yang dipegang oleh Chen Shu terlepas dan terlempar entah kemana. Namun Chen Shu ternyata sudah sangat berubah. Dia malah dengan tajam menatap ke arah beruang itu karena dia tahu kalau seekor beruang tak akan menyerang siapapun yang menurutnya lebih kuat. Tapi Xuan tidak demikian. Saat melihat seekor beruang yang berada di depan matanya, dia tanpa pikir panjang langsung berlari dengan tergesa-gesa karena terlalu takut akan kehadiran dari beruang tersebut. Beruang itu di sana langsung menyadari ketakutan dari Xuan. Ketika dia melihat Xuan yang masih berlari, beruang itu langsung mengubah targetnya menjadi Xuan. Namun Chen Shu tak ingin membiarkan beruang itu mengejar Xuan. Dia mengambil batu panas yang berada di dekat api unggun, lalu melemparkan batu itu ke arah si beruang yang sedang berlari mengejar Xuan. Dengan menggunakan salah satu lengannya, beruang itu sengaja menahan batu panas yang dilemparkan oleh Chen Shu. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, beruang itu tidak sedikit pun mengeluarkan darah karena ternyata sesuatu yang ada di dalam tubuh beruang itu bukanlah daging, melainkan sebuah kabel listrik, seolah beruang itu adalah sebuah robot elektronik. Saat melihat hal itu, Chen Shu di sana langsung tersenyum karena dia berpikir kalau mengalahkan beruang itu akan sangat mudah sebab beruang itu hanyalah sebuah robot mekanik. Setelah itu Chen Shu langsung mengambil sebuah tindakan. Dia berteriak dengan keras untuk mengalihkan perhatian dari beruang itu agar lebih memilih untuk mengejar dirinya dan membiarkan Xuan lolos. Beruang itu mendengar teriakan Chen Shu. Dia tidak menerima perkataan Chen Shu yang seolah mengejeknya dan kemudian dia langsung berlari mengejar Chen Shu. Di tengah drama kejar-kejaran dengan si beruang, Chen Shu di sana berpikir, berlari seperti ini membuat jantungku seolah akan meledak karena banyaknya udara yang aku hirup dalam waktu yang singkat. Jika bukan karena ketahanan diri yang aku dapat dari mimpi kedua, aku pasti tidak akan bisa mempertahankan kecepatan berlariku saat ini. Ternyata di sana Chen Shu tidak hanya berlari, dia memiliki sebuah tujuan dan dia mengambil sebuah batu terlebih dahulu sebelum dirinya sampai di tempat yang ia tuju. Lalu tak lama kemudian Chen Shu sampai di kolam lumpur yang sempat menenggelamkan Xuan ke dalamnya. Tanpa menurunkan kecepatan berlarinya, Chen Shu langsung melompati lumpur itu agar dirinya tidak terjebak ke dalam lumpur tersebut. Ketika sampai di seberang, Chen Shu langsung mengangkat tangannya untuk bersiap melemparkan batu yang ia ambil kepada si beruang yang sedang mengejarnya. Lalu saat beruang itu melompat untuk menyeberangi lumpur, Chen Shu menahan beruang itu di atas lumpur dengan melemparkan batu yang dia ambil sebelumnya. Otomatis ketika beruang itu terkena oleh lemparan Chen Shu, lompatannya langsung terhenti dan beruang itu pun jatuh tenggelam ke dalam lumpur. Tapi ternyata semua itu belum berakhir. Beruang itu masih sanggup bangkit meskipun dia telah tenggelam ke dalam lumpur. Namun Chen Shu pun sudah menduga hal itu. Dia menenggelamkan beruang itu ke dalam lumpur bukan tanpa alasan. Sebab Chen Shu tahu kalau saja beruang itu memanglah sebuah robot, maka listrik yang mengalir di dalam tubuhnya akan hancur jika dia berhasil menenggelamkannya ke dalam lumpur. Alhasil karena sistem yang ada di dalam tubuhnya rusak, beruang itu pun kembali tenggelam tanpa bisa melakukan apapun sebab semua listrik yang mengalir di dalam tubuhnya telah padam. Chen Shu di sana hanya terdiam melihat ke arah beruang yang tenggelam sambil menikmati kemenangannya melawan beruang ganas yang mengincar dirinya. Setelah semuanya selesai, Chen Shu kembali ke dalam bangunan dan dia langsung menghampiri Xuan sambil memberikan salah satu lengannya untuk membantu Xuan berdiri. Karena aksi Chen Shu yang begitu menakjubkan, wajah Xuan di sana langsung memerah dan dia mulai berpikir kalau Chen Shu adalah seorang lelaki sejati yang sangat tampan. Dan cerita pun bersambung. Padahal baru aja ditinggalin sama pacarnya, si Chen Shu malah dapet cewek lagi gitu.
Dan Aida gitu guys, Aida waifunya jadi nyata. Gimana nih kaum jomblo? Menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian gimana. Dan ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.